Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovie Ramadhani dengan NIM 23109522033. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya mengenai parkir otomatis. Di sini kami menggunakan 5 buah sensor. Yang pertama ada touch sensor, yang kedua magnetic sensor, yang ketiga load cell, yang keempat infrared, yang kelima ada peer sensor dan UV sensor. Nah, itulah 5 sensor yang kami gunakan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, pada saat seseorang ingin memarkirkan mobilnya, terlebih dahulu dia akan mengambil karcis dengan menekan touch sensor ini. Ketika touch sensor mendeteksi rangsangan dari luar, touchpin akan berlogika 1 dan di sini tegangan sebesar 5 volt akan mengalir ke kaki non-inverting amplifier dan mengeluarkan output sebesar 21 volt yang dihasilkan dari rumus Vout sama dengan RF per R1 ditambah 1 dikali V1. Nah, arus akan masuk ke dalam transistor karena kaki base dan kaki emitor lebih besar dari 0,7, maka tegangan dari VCC akan mengalir ke relay dan men-switch relay dari kanan ke kiri, lalu arus akan mengalir ke kaki emitor. Karena switch telah berpindah, maka motor akan menyala dan mengeluarkan karcis. Di situ pun buzzer akan menyala dan lampu hijau akan menyala. Kita lanjut ke sensor berikutnya, yaitu ada peer sensor dan infrared sensor, di mana mereka akan menghasilkan output yang sama, yaitu menutup pintu. Yang pertama, peer sensor akan mendeteksi rangsangan dari luar. Jika ada terdeteksi manusia, maka touchpin pada peer sensor akan berlogika 1 dan tegangan akan mengalir ke voltage follower. Pada voltage follower ini, V output sama dengan V input. Jadi apabila V inputnya sebesar 5 volt, maka V outputnya akan sebesar 5 volt juga. Dan tegangan tersebut akan masuk ke dalam transistor. Karena kaki pada base dan emitor itu lebih besar dari 0,7, maka tegangan pada VCC akan muncul dan arus mengalir dari kolektor ke relay dan langsung ke emitor lalu ke ground. Mengalirnya arus pada relay ini mengakibatkan switch pada relay dari kanan ke kiri, sehingga buzzer akan berbunyi, lampu LED biru akan menyala, dan motor akan bergerak dan pintu akan tertutup. Begitu pula dengan infrared sensor. Apabila nanti ada manusia yang terdeteksi bersamaan dengan terdeteksinya manusia oleh peer sensor, maka infrared sensor touchpin-nya akan berlogika 1 dan mengalirkan tegangan sebesar 5 volt ke dalam differential amplifier. Nah, dengan rumus Vout non-inverting amplifier dikurang Vout dikali inverting amplifier, nanti didapatkanlah tegangan output sebesar 3 volt, dan tegangan inilah akan dialirkan masuk ke dalam transistor. Nah, karena kaki pada base dan emitor itu lebih besar dari 0,7, maka muncullah tegangan pada VCC dan mengalirlah arus pada relay, lanjut ke kolektor, lanjut ke emitor, lalu ke ground. Karena mengalirnya arus di relay, maka mengakibatkan relay berpindah dari kanan ke kiri, mengakibatkan lampu LED biru juga menyala dan motor menyala dan pintu tertutup. Nah, itulah prinsip kerja dari kedua sensor ini. Lanjut, nantinya kita akan menggunakan sensor load cell dan touch sensor.
Ketika seorang pengemudi telah meletakkan mobilnya dan keluar dari pintu lift garasi, maka dia akan menekan tombol untuk menentukan di mana letak parkir mobilnya. Nah, di sini kami menggunakan touch sensor. Ketika misalnya seorang pengemudi memencet tombol parkir di nomor 9, maka nantinya tes pin akan berlogika 1 dan tegangan sebesar 5 volt akan mengalir ke dalam buffer non-inverting, masuk dan nantinya akan keluar output sebesar sama dengan V inputnya 5 volt dan masuk ke dalam transistor. Tegangan VCC akan muncul dan arus akan mengalir melewati relay, lanjut ke emitter, lanjut ke ground, dan nantinya akan men-switch relay dari kanan ke kiri dan mengakibatkan motor menyala. Motor menyala ini nantinya akan mengakibatkan lantai menjadi turun dan menempatkan posisi mobil sesuai di mana lokasi pemencetan dari touch sensor tadi. Nah, di sini juga ada load cell, di mana ini merupakan indikator berat mobil. Ketika nanti mobil sudah berada di atas lantai garasi, dia akan mendeteksi apabila berat dari mobil tersebut lebih besar dari 26 kg, maka sensor akan aktif dan mengakibatkan munculnya tegangan dan menyalurkan arus ke dalam detektor non-inverting dan masuk lagi ke transistor, mengakibatkan arus mengalir dari VCC, mengakibatkan relay berswitch dari kanan ke kiri, masuk ke dalam emitter, lalu ke ground, dan berpindahnya relay ini mengakibatkan motor hidup dan lampu LED biru hidup, dan lantai pada garasi akan turun ke bawah untuk memarkirkan mobil. Lanjut, kita ada magnetic sensor. Di sini digunakan untuk sebagai peringatan agar tidak berdirinya kita di atas garasi tersebut untuk keselamatan. Nah, nanti ketika sudah terdeteksi bahwa ada mobil di atas lantai garasi, maka tes pin akan berlogika 1 dan sensor akan mengalirkan tegangan dan masuk ke dalam transistor. Ketika kaki base dan emitter lebih besar daripada 0,7, maka tegangan pada PCC akan muncul dan mengalirkan arus dan men-switch relay dari kanan ke kiri, sehingga mengakibatkan buzzer berbunyi, lampu LED hijau akan menyala. Kita lanjut ke sensor berikutnya, yaitu sensor UV, di mana fungsinya untuk membuka atap kaca agar cahaya masuk. Nah, ketika siang hari, tegangan akan lebih besar dari 4,4 volt dan mengakibatkan tegangan tersebut masuk ke dalam detektor non-inverting dengan rumus Vout sama dengan AOL kali V1 dikurang V2, nanti akan didapatkan tegangan output sebesar 13,9 dan nanti tegangan itu akan masuk ke dalam transistor. Nah, disinilah kaki pada base dan emitter itu lebih besar dari 0,7, maka muncul tegangan di VCC dan mengalirkan arus ke relay, lalu ke emitter, lalu ke ground, mengakibatkan berputarnya motor. Berputarnya motor ini nanti akan membuka atap kaca di atap. Nah, ketika malam, pintu atap kaca ini akan ditutup secara manual oleh seseorang. Nah, begitulah sistem kerjanya. Fungsinya agar cahaya masuk dan garasi tidak pengap. Nah, itulah penjelasan tugas besar ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.